Halo, oh my god. Halo semuanya, apa kabar? Thank you so much untuk sebelum saya mulai, thank you so much untuk semua komen, viewers, subscribers. Thank you so much ya guys. Sorry ya, saya baru sempat buat video karena akhir-akhir ini saya agak sibuk untuk personal reading ya, banyak banget yang booking. So thank you so much for you guys. Jadi seperti janji saya akan buat video tentang ciri-ciri jodoh kalian, oke? Cuman mohon diingat kalau jodoh itu bisa banyak, jadi jangan mikir, oh kalau jodoh saya cuma satu ini aja. Kan menurut saya jodoh tuh bisa banyak kok, dan percaya nggak percaya, nggak usah jauh-jauh, kalian udah ketemu jodoh kalian ya saya. Jadi malu deh nih. Soalnya kenapa saya bilang gitu? Soalnya ketika kalian udah ngeklik video ini berarti kan kita udah berjodoh sebenarnya, ya kan? Jadi kita akan ngomongi, aduh jadi baper deh, jadi nervous. Kita ngomong tentang ciri-ciri jodoh. Saya ada 6 grup di sini. Saya nggak tahu kenapa saya intuisi saja ada ambil kartu untuk 6 grup. Oke, ini nih grup 1, grup 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Jadi mohon kalian untuk silakan pause video ini, semoga tenangin pikiran kalian supaya pilih kartunya yang berdasarkan intuisi kalian, berdasarkan insting kalian, dan pilihlah kartu yang menurut kalian yang paling narik kalian untuk dipilih, oke? Dan tolong diingat kalau sekali lagi ini cuma general reading. Jadi kalau emang ada yang beberapa yang gak resonate, harap dimaklumi, oke? Dan ini juga kalau emang gak resonate, silakan pilih di grup yang lain. Dan sebelum saya mulai, seperti biasa saya akan minta maaf kalau emang ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sekali lagi saya akan ngomong dengan jujur, dan saya selalu jujur by the way. Jadi saya minta maaf aja kalau ada kata-kata yang gimana gitu, oke? Let's start guys. Halo, jadi grup 1 nih saya akan mulai ya. Ini ciri-ciri jodoh kalian. Saya akan kasih tahu apa yang saya lihat di sini. Oke, jadi pertama-tama saya langsung lihat kalau orang ini, siapapun jodoh kalian ini, orangnya bakal sangat-sangat, bukan sangat-sangat sih, kayak lebih, dia tahu gimana caranya untuk narik perhatian orang gitu. Dia tahu caranya gimana untuk menarik kayak lawan jenis. Dia pandai ngomong by the way, dia pandai ngomong, pandai ngambil hati istilahnya. Jadi mulutnya manis, pandai ngambil hati gitu-gitu. Jadi gombal ya iya, cepet buat orang baper ya iya. Ini saya nggak bilang dia semerta-merta jelek, cuman dia tahu sifatnya jelek gitu ya. Cuman dia tahu kalau dia karismatik banget. Dia tahu kalau dia pinter, by the way, terutama pinter ngambil hati orang. Itu yang paling penting, itu yang menurut aku nih highlight. Sorry ya nggak gitu bagus, cuman highlightnya itu gitu. Jadi dia pandai ngomong, pandai ngambil hati orang, dan dia benar-benar yang namanya suka banget dengan kekayaan kayak materialistis, kurang lebih, dalam arti dia benar-benar mikir kalau uang itu kayak hampir segalanya gitu loh. Dalam arti dia benar-benar mementingkan uang di atas semuanya. Awalnya gitu, kalian denger dulu ya, kalian jangan kecewa dulu. Cuma saya akan bilang, dia awalnya akan benar-benar mementingkan uang loh by the way. Dia benar-benar mementingkan kayak kekayaan. Dia benar-benar istilahnya dikit-dikit ngomongin soal uang, dikit-dikit ngomong uangnya berapa. Jadi jangan aneh kalau ketika kamu ketemu dengan dia, hal pertama yang bakal dia tanya ke kamu, jadi kamu kerjaannya apa? Gitu loh. Jangan aneh akan hal itu. Cuman yang saya ngeliatnya di sini, ketika kamu udah ketemu dia, itu pasti nanti ujung-ujungnya karena kamu tertarik sama dia ya. Karena tadi saya bilang dia pandai banget kayak nangkep hati manusia, nangkep hati orang gitu. Jadi kamu bakal istilahnya terpukau gitu ya sama dia, oke? Dan dia juga, saya mau ngomong, ketika kamu ngerasa kalau dia ini kayak kok kayaknya cuman ngomong doang gitu, atau cuman PHP bahasanya,
PHP doang gitu ya. Kamu ngerasa kayak kok orang ini kayak PHP aja sih, sebenarnya kayak maunya apa gitu. Cuman saya ngeliatnya ya, karena yang tadi saya bilang, maaf ngomong, orang ini gak mementingkan tentang perasaan dulu. Dia mentingin gimana caranya supaya aku bisa dapat uang banyak, gimana caranya aku bisa tambah kaya gitu loh. Nah jadi di sini saya ngerasa kalian bakal bener-bener ini sorry ya nggak muat, cuma saya akan kuari tambahan. Ini ada unrequited love, oke? Jadi aku ngerasa kalian bakal ngerasa kalau ini nih kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu loh. Soalnya awalnya misalnya orang ini bilang saya akan giniin kamu, saya akan gituin kamu, tapi cuma ngomong doang. Ternyata nanti kamu juga ngerasa dia bener-bener mentingin uang, by the way, tapi kok pelit banget ya gitu. Awalnya dia bakal pelit banget, tapi gimana caranya ya, nanti seiring dengan berjalannya waktu kalian nyadar kalau dia ini, orang ini kayak gini, by the way ada alasannya. Karena dia benar-benar mau mentingin nama legacy ya. Legacy itu dalam arti kayak dia pengen misalnya kayak mau bangun bisnis gitu, atau mau bangun suatu usaha yang benar-benar untuk ngebentuk beberapa generasi gitu loh. Jadi makanya fokus utamanya, walaupun misalnya dia deketin kamu, tapi dia akan lebih fokus ke keuangannya sampai betul-betul dia mantep, stabil itu keuangannya atau usahanya. Baru saya yakin ini yang saya lihatnya, kamu bakal tahu kalau ternyata di balik semua itu, ternyata itu alasannya. Dan saya mohon ketika kamu udah bertemu dengan dia, atau mungkin sekarang lagi bertemu, jangan aneh kalau dia bakal bakal mendekati kamu, atau bakal ngajak kamu hangout, bakal ngajak kamu istilahnya ketemuan, atau dia chatting kamu atau gimana, itu bakal lama banget prosesnya. Soalnya mungkin beberapa dari kalian mungkin sebelum-sebelumnya kalau orang PDKT kan cepet nih, misalnya berapa, aku nggak tahu sih, 1 bulan atau 3 bulan atau I don't know, mungkin seminggu aja, 2 minggu, I don't know, itu pengalaman kalian, aku nggak tahu. Cuma beberapa orang kan cepet banget tuh, kalau cowok biasanya atau maskulin kayak langsung nembak aja gitu-gitu. Sedangkan si orang ini, mau feminin atau jodoh kalian ini, dia bakal pelan banget prosesnya, dia bakal pelan banget. Dan itu yang ngebuat kalian kayak apa ya, irritate tuh kayak risih gitu loh. Kalian kayak bingung, sudah kalian ngerasa kok kayaknya cintaku bertepuk sebelah tangan gini ya, dan kalian tuh udah berapa kali mau ngebebasin diri kalian dari orang ini, by the way. Jadi aku bilangnya kalian udah kayak yang udah males, karena kalian ngeliat ini gak akan kemana-mana gitu loh. Dan makanya ini aku mau bilang, ini adalah proses yang kalian harus ngejalanin. Cuman ini aku mau kasih tahu kalian kalau kalian bakal kayak gini, kalian bakal ngerasa kalian ngelepasin diri kalian ngerasa ini cinta bertepuk dengan sebelah tangan, itu karena kalian belum bisa istilahnya ngelepasin gitu loh. Ngelepasin dalam arti kayak terserah deh mau kayak gimana, yang penting, dalam arti gini, saya ngomongnya kayak berserah itu dalam arti yang penting dia fokus dengan hidup dia, dengan tujuan dia, kalian fokus dengan hidup kalian, dengan tujuan kalian. Kalau memang ini jalannya gitu ya, berarti pasti ada jalannya gitu, mau gimana pun pasti kalian ketemu. Cuman beberapa dari kalian ngerasa kalian cintanya bertepuk sebelah tangan dan free yourself ini karena kalian ngerasa kalian bener-bener pengen kontrol segala macam situasinya. Kalian pengen kontrol orang ini, kalian pengen kontrol koneksi ini, pengennya cepet, misalnya 1 bulan sudah jadian, 3 bulan udah jadian gitu, nggak mau lama-lama. Nah oleh sebab itu, semakin kalian berusaha untuk mengontrol situasi ini, koneksi kalian dengan jodoh kalian ini, saya yakin semakin kalian akan ngambek sendiri, semakin kalian akan ngerasa ini cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi saran saya, kalau memang kalian ingin tetap mau menjaga hubungan ini gitu ya, tolong
jauhi kata kontrol gitu loh, jauhi kata aku maunya kamu kayak gini, kamu gitu-gitu. Jadi berserah aja, jalanin aja prosesnya, let it flow aja. Cuman saya yakinin sepelit-pelitnya dia atau gimana, sesibuknya dia, atau mungkin dianya belum memprioritaskan kamu, saya yakin di sini saya ngelihatnya, sorry saya nggak seharusnya bilang saya yakin, cuman di sini saya ngelihatnya dia mau, ketika dia udah stabil, dia mau banget untuk memprovide kamu, dalam arti memfasilitasi kamu mau apapun nanti dia kasih, karena orang ini, jodoh kalian ini, tanda untuk menyampaikan rasa sayangnya itu ketika dia mau melakukan sesuatu. Jadi act of service gitu ya, kayak action, dia mau ngelakuin tindakannya. Mungkin dia juga mau dalam memberikan kalian hadiah. Banyak beberapa orang yang kayak mau beliin barang mewah lah, atau ajak makan lah. Nah itu cara dia untuk menunjukkan kalau dia sayang sama kamu. Tapi orang ini saya ngeliatnya nggak gitu, dalam arti nggak gitu bisa, menurut saya sih gitu, dia nggak terlalu mau bertele-tele dalam nunjukin, bukan bertele-tele sih, kayak dia nggak akan malu-malu nunjukin kalau emang dia sayang dengan kamu dengan barang-barang mewah gitu loh. Kan ada beberapa orang yang nggak mau memamerkan kekayaan kalau dia nggak masalah, karena dia tahu kalau dia udah bekerja keras banget dalam mencapai kesuksesannya gitu loh. Dan ini saya ngelihatnya kamu, kalau kita ada loyal heart ya di sini, jadi mau apapun yang terjadi dengan kalian di sini, kalau emang kalian tetap mau sama dia, itu saya sih ngeliatnya dia bakal setia kok, dan dia ngeliat kamu sebagai sosok pasangan gitu ya, sosok pasangan, sosok jodoh yang emang dia impi-impikan gitu. Mungkin bagi kalian yang feminin gitu ya, dia pengen kalian malah yang jadi calon istrinya, dia pengen kalian yang jadi pasangan hidupnya, dia pengen kalian yang untuk jadi ibu bagi anak-anaknya gitu loh. Dan di sini juga saya ngeliat ada engagement. Jadi setelah dia sukses gitu ya, setelah dia sukses, saya yakin dia bisa melevel upkan gitu, melevel upkan perjalanan kalian, koneksi ini. Tapi cuman sekali lagi saya ingatkan, kalau dia mungkin di awal tahap kalian ketemu gitu ya, jodoh kalian ini pasti akan ada masalah sama dua ini, yang free yourself sama unrequited love. Makanya kita ada children sama codependency ini, dalam arti saya ngelihatnya kemungkinan dia bakal bersikap kayak kekanak-kanakan bagi kalian, karena mungkin yang kalian ngelihatnya kadang dia nggak bisa terlalu mengekspresikan dirinya, kadang dianya yang terlalu kayak anak kecil gitu loh, kayak ngambek-ngambekan, gak jelas, atau main-main, atau gak serius, kelihatannya begitu. Tapi dibalik itu semua sudah ada planning tersendiri yang dia udah siapin. Jadi jangan aneh kalau ini emang terjadi. Dan saya mau kasih tahu kamu lagi, kalau misalnya emang ada ketergantungan, dalam arti hubungan kalian ini ada addiction, dalam arti menurut saya lebih ke yang tadi saya bilang, kayak mungkin kamunya atau dianya yang ngarep kalau proses dalam PDKT kan bahasanya betul, PDKT harus cepet, ternyata sebenarnya enggak juga gitu loh. Atau mungkin ada addiction lain ketika dia benar-benar fokus dengan uang gitu loh. Jadi banyak macam faktor, dan saya tahu ini nggak mudah hubungan ini, jodoh kalian ini, maksudnya gimana. Cuma nanti kita coba lihat perjalanan kalian gimana. Terus yang saya lihat lagi, orangnya agak kurus, orangnya rapi, by the way, rapi banget, agak kurus, rapi. Kalau dibilang tinggi banget juga enggak juga, tapi rapi banget. Orangnya bersih, dia gila bersih. Semuanya harus bersih, semuanya harus rapi, semuanya harus bersih. Dan dia orangnya kadang matanya agak besar, bajunya rapi,
dia suka pakai baju yang agak simple by the way, yang kayak mungkin untuk yang maskulin lebih yang pakai kemeja warna hitam, kemeja putih, kaos hitam, kaos putih. Mungkin yang untuk feminin lebih pakai suka yang kayak pakai dress yang simple atau kemeja putih juga, jadi bener-bener casual gitu loh. Tapi dia bakal nunjukin kayak dia nggak masalah namanya kalau misalnya dia pakai jam tangan mewah atau dia pakai barang-barang branded atau gimana gitu. Cuman dia bakal orangnya rapi, matanya agak besar, matanya indah by the way, dan senyumannya juga indah. Itu yang saya lihat di sini. Jadi itu sih. So yeah, I hope you guys like it. Nanti kasih tahu kalau emang kalian udah ketemu dengan dia dan mungkin ini mantan kalian. Nanti pilih aja grup yang lain, oke? But ini yang saya lihat. Oke guys, thank you so much. Bye bye. High five. Oke, grup 2 ini jadi jodoh kalian. Saya akan kasih tahu apa yang saya lihat di sini. Jadi jodoh kalian baik yang feminin, oke, yang kalau yang jodoh kalian feminin itu dia bakal cantik banget. Bagi jodoh kalian yang maskulin dia bakal cakep banget. Ini langsung saja saya ngomong, dia nggak cuma penampilannya yang oke, tapi dia benar-benar pede. Dia tahu apa yang dia ngomong, dia tahu yang dia mau apa, dan dia orangnya tegas banget. Jadi aku harap kepada my viewer aku dimanapun kalian berada, kalau kalian emang ketemu dia, jangan coba bohongin dia, itu yang pertama. Jangan coba main-mainin dia, karena percaya nggak percaya ketika dia menanyakan kalian sesuatu, misalnya contoh ya, saya ngomong contoh aja, ini yang saya lihat. Misalnya dia bakal nanya kamu udah punya pacar, atau kamu lagi ngelihat yang lain, atau cewek atau cowok yang lain, teman-temanmu banyak. Kalau misalnya kamu bilang enggak, itu dia tahu kalau kamu bohong. Oke, jadi aku mau ngomong dulu, kalau dia tahu banyak dan dia agak ngeri dalam arti dia kan selalu memperhatikan kamu, walaupun dia nggak akan ngomong gitu ya, orangnya ceplas-ceplos tapi dia nggak akan ngomong semuanya. Jadi ada beberapa hal yang dia akan sembunyiin, dalam arti misalnya kalian lagi makan sama-sama nih, kalian ngobrol dan dia bakal nanyain kamu toh, dan dia tahu yang saya bilang tadi, dia tahu gerak-gerik kamu, dia tahu mata kamu, tanganmu, apa reaksimu gimana, dia tahu kalau kamu bohong atau enggak, dan dia ngeliatin itu semua. Dia tahu kapan kamu bohong, dia tahu kapan kamu ngomong yang kebenaran. Oke, jadi pesan saya satu, siapapun yang ketemu ini good luck, oke? Tapi saya mau yakinin kamu orangnya baik dan asik banget. Jadi ketika kalian ketemu dia, itu saya ngeliatnya kalian bakal ngerasa this is my best friend, ini sahabatku nih, ini teman baikku. Walaupun misalnya kalian pun misalnya lawan jenis gitu ya, atau kalian ngarep aduh ini jodohku, udah jodoh ya, jodohku. Cuma pesanku satu, jangan pernah bohongin dia, apapun halnya, apapun kecil itu, padahal dia tahu banget kalau kamu bohong. Dan ketika kamu udah bohong sama dia, itu dia bakal senyum aja, dia nggak bakal bilang oh kamu bohong ya, enggak. Dia bakal diem by the way, dan itu ngeri sih menurutku. Dia bakal diem, dia tahu apa yang kamu mau, maksudnya dia tahu apa yang kamu bohongin, dan dia bakal diem aja, dan dia bakal ngeliat sampai sejauh mana nih kamu bakal bohongin dia gitu. Jadi pesanku untuk siapapun kalian kalau ketemu dia, tolong hati-hati. Soalnya dia pandai banget baca gerak-gerik orang gitu ya, kayak gerak-gerik orang deh, pokoknya dia pandai gitu. Oke. Dan dia by the way berusaha untuk orangnya penampilannya oke. Dia agak suka workout, fitness, nge-gym gitu. Jadi dia pengen, kalaupun cewek, dia hobi kayak I don't know, dia hobi kayak seksi gitu. Dia nggak terlalu mau, iya kadang lah dia mau pakai baju yang agak seksi. Tapi kalau cowok dia, ini kalau aku lihat yang maskulin gitu ya, kalau jodoh kalian yang, bagi kalian my viewer yang cewek, kalau yang maskulin jodohnya ini, saya ngeliatnya dia bakal suka nge-gym.
dia bakal suka fitness, dia bakal suka wow yang six pack, eight packs. Kalau yang cewek jodohnya yang feminin, dia tetap suka fitness by the way. Jadi jangan aneh kalau dia ngelihat kamu misalnya kok perutnya buncit ya atau apa gitu, kok tangannya gitu ya, soalnya dia bener-bener into body, physical body gitu loh. Jadi penampilannya harus oke. Itu yang kamu bakal ngelihat sih itu, soalnya dia bakal oke, dia bakal hot, dia seksi, dia cantik, dan dia pinter, apalagi ngomongnya tuh dia tahu banyak hal. Oke. Dan saya mau ngomong lagi kalau dia pekerja keras, jadi jangan anggap remeh dia karena dia tahu apa yang dia mau. Jadi saya ulangi, jangan anggap remeh dia karena dia tahu apa yang dia mau. Dan dia paling gak suka sama orang yang bertele-tele, dalam arti dia gak suka dengan orang yang kadang A, kadang B, hari ini C, besoknya D. Dia gak suka ketika kamu kayak gituin dia, dan saya yakinin dia gak akan kayak gituin kamu. Cuman kamu bisa tahu ini jodoh kamu karena dia gak akan istilahnya ngomong pun ya, kalau ini saya ngeliatnya dia ngomong pun ada poinnya gitu. Hari ini A B C gitu, besok D E F gitu istilahnya. Jadi kayak nggak ada yang bolak-balik, nggak ada muter-muter, langsung poinnya aja. Makanya kalau dia ketemu orang atau kalau misalnya dia ngeliat kamunya agak gitu, dia bakal sebel, dia bakal bilang, bisa nggak cepetan dikit mutusin gitu. Jadi orangnya emang agak tegas, agak mengerikan, cuman saya yakin hatinya baik ya. Jadi tolong jangan takut dulu. Sorry ini saya bilang mengerikannya dalam arti yang bagus gitu ya. Orangnya agak tegas, dan saya sangat yakin kamu bakal, ini saya ngeliatnya kamu waktu ketemu dia kan bakal langsung kayak teng 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 teng, kayak ada berdetak jantungnya gitu. Karena ini saya ngelihatnya orang ini agak susah untuk tidak dilihat, dalam arti emang benar-benar atraktif banget, menarik gitu, kayak enak dipandang gitu. Dan ini saya ngelihatnya, percaya nggak percaya, ini saya ngelihatnya kamu ketika kamu emang udah ketemu dia gitu ya, itu matamu ya, mata kalian kayaknya nggak bisa lepas dari dia. Mau kalian duduk di sampingnya, kayak mau kalian duduk di depannya, kayak mau gimana gitu, pasti noleh ambil curi pandang gitu. Oke. Dan ini kita udah trust. Jadi nih saya ngeliatnya, mau kalian tahu kalau dia ini benar-benar tegas, dia benar-benar gimana, ada sisi kalian yang gak gitu percaya dengan dia. Kenapa? Karena kalian ngerasa, beberapa dari kalian yang gak pede, kok orang ini bisa suka ya sama aku. Atau yang kedua, ini situasi yang kedua nih saya ngeliatnya, kalian gak percaya dia karena kalian ngeliatnya dia banyak banget pilihan di luar sana gitu loh. Jadi kalian ngerasa gak pede, kalian gak percaya sama dia, walaupun dia udah bilang hari ini aku gini, hari ini aku gitu, kalian tetap gak percaya sama dia. Jadi feelingnya kuat ada, tapi kepercayaannya kalian masih agak kurang bisa gitu ya. Terus saya mau ngasih tahu kalian ini, kalau kamu enggak, istilahnya kalau emang kamu enggak berusaha, pas banget, kalau emang kalian enggak berusaha untuk membuka diri kalian gitu, membuka diri kalian untuk berusaha untuk mempercayai orang ini, saya ngelihatnya ini bakal susah loh. Dalam arti bakal susah untuk bergerak ke arah yang lebih serius. Soalnya sekali lagi, ini saya lihat orang ini, siapapun jodoh kalian ini, orangnya nggak akan mau kayak yang tadi saya bilang, bertele-tele gitu loh. Jadi orangnya tegas, dia bakal nanya kamu mau sama aku atau enggak. Kalau emang enggak mau ya silakan pergi. Dan orangnya enggak akan segan-segan untuk meninggalkan kamu ketika dia tahu kalau kamu udah enggak memperlakukan dia dengan benar, atau dia
Ya itu yang saya lihat sih. Sorry, itu makanya saya bilang orang ini agak susah untuk istilahnya gini, agak susah untuk apa ya ngomongnya, kayak nggak semudah orang lain gitu loh. Karena saya ngeliatnya beberapa orang lain, mungkin jodoh kalian yang sebelumnya yang mudah banget kayak tetap sama kalian walaupun apapun yang terjadi gitu. Sedangkan jodoh kalian yang ini itu kalau udah dia ngerasa ada yang nggak benar dan kalian terus-terusan memperlakukan dia kayak gitu, dia bakal pergi karena dia benar-benar respect dirinya. Oke, dia respect banget sama dirinya, jadi dia nggak akan segen-segen bilang kamu nggak seharusnya kayak gituin aku, maaf ya aku akan pergi gitu. Dia nggak akan segan-segan bilang gitu karena ngomongannya agak kayak cabai rawit. Jadi menurutku siap-siap aja, oke. Cuman dia baik, itu saya yakinin dia baik banget. Terus kita ada new love, jadi ini makanya tadi saya bilang ketika kalian ketemu itu saya yakin mata kalian tuh kayak langsung, kok mata sih, kayak terpana gitu lah, kayak udah nggak impossible untuk nggak ngelirik dia, impossible bagi kalian untuk nggak mau ngomong sama dia. Oke, dan bagi kalian yang my viewer, if you are feminine, kalau kalian feminine kalian bakal siapa sih tuh gitu. Pasti ada ketertarikan yang apapun yang kalian mau bilang nggak boleh aku harus jaim, enggak. Ini saya ngeliatnya kalian bakal tertarik, sudah pasti. Ini saya ngeliatnya gitu, oke. Terus kita ada forgiving and learning sama calling your soulmate. Duh, suara saya hilang karena saking excitednya. Ini saya ngeliatnya, jadi kalau emang kalian mau menerusin hubungan ini gitu ya, kalian harus bisa lebih catch up sama dia. Dalam arti kalau dianya nyebelin, oke, apapun bentuk menyebalinnya, mungkin kalian ngerasa dia nggak seharusnya kayak gini, dia nggak seharusnya gitu. Dalam arti mungkin beberapa dari mereka yang agak tegas dibanding yang lain yang pernah kalian ketemuin, jodoh-jodoh kalian. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang ngerasa kayaknya agak susah bagi kalian untuk catch up, agak susah bagi kalian untuk beradaptasi gitu dengan sikap dia yang tegas banget. Jadi jadi kalau kalian masih mau melanjutkan hubungan ini, itu kalian harus benar-benar ngebuka diri, ngebuka pikiran, dalam arti oke, aku harus maafin dia, pasti ada sebabnya dia kayak gitu. Soalnya kalau kalian nggak saling ngalah, kalau dia marah kamu ngalah, kalau kamu marah dia ngalah, kalau nggak kayak gitu nanti susah gitu loh. Dan ini saya ngelihatnya kalian bakal susah banget ngelepasin orang ini. Jadi mau dia kayak gimanain ke kamu, ini sih bilang dia nggak akan jahatin kamu by the way, cuman orangnya cepet ngambek dalam arti kalau udah dia ngerasa kalau kamu terus-terusan gimanain dia, atau kayak ini vice versa, kalau dia gimanain kamu, dia bakal mungkin ngambek gitu loh, ngambek nanti bilang udah nggak mau kenal lagi gitu. Nah kalau kamunya bisa memahami, itu pasti nanti balik lagi gitu loh. balik lagi. Dan ini juga saya mau lihat kalau kamu dengan dia itu ketemu, itu udah emang jalannya kalian udah dipertemuin. Jadi yes, makanya jadi kayak kalian udah jalannya ketemu. Makanya saya bilang ketika kalian udah saling menatap, kamu menatap dia, itu nggak akan lepas, kayak magnet gitu loh, kayak mencel aja, kayak perangko. Kamu mau silakan kalau misalnya kamu mau yang lain, tapi pasti ujung-ujungnya nginget dia. Sorry ya saya bilang gitu. Soalnya misalnya ada perkelahian nih, misalnya kamu marah sama dia karena dia nyebelin banget, dianya judes, serem lah. Dan misalnya kamu sama yang lain gitu, saya nggak nyalain, saya nggak tahu situasi kalian, tapi nanti pasti teringat lagi sama yang ini. Oke. Dan itu agak
Cuma itu yang saya bilang, kayak agak sulit untuk ngelepasin yang ini di kaliannya. Jadi be prepare, oke? Be prepare. Terus juga apalagi saya ngeliatnya di sini, cuman saya yakinin kamu, dia kan berusaha untuk ngertiin kamu, dan dia akan minta maaf kalau emang dianya terlalu cepat ngambek, dianya terlalu cepat gimana, emosian, dianya terlalu cepat gimana. Dia akan berusaha untuk ngertiin kamu, cuma memang agak agak nggak mudah karena dia standarnya agak tinggi. Jadi ada rasa, jujur ini saya lihat orangnya udah terbiasa terlalu mandiri, jadi agak sulit bagi orang lain untuk menyesuaikan ekspektasi dengan dia gitu loh. Jadi buat kalian grup 2, good luck. Cuma saya yakinin kalau emang kalian bener-bener bisa ngambil hati dia akan setia, dia akan jadi teman baik kalian, dia akan jadi pasangan kalian, dia akan jadi kakak atau adik kalian, oke? Dia akan berusaha kasih yang terbaik kalau emang kalian bisa untuk mengambil hatinya, oke? Dia orangnya nggak terlalu tinggi, tapi yang tadi saya bilang bodinya oke banget. Bodinya hot, mau cewek mau cowok pokoknya hot gitu ya. Dan matanya sesuatu, makanya kalian nggak bisa lepas dari itu, oke? Yuk guys, see you, bye bye, high five. Oke, halo grup 3, kita lanjut bacaannya. Ini jadi jodoh kalian yang saya lihatnya. Dia rapi, by the way. Dia orangnya rapi, dia nggak mau selengean, dalam arti dia nggak mau, istilahnya kalau dia pergi keluar gitu, dia maunya rapi. Dia juga pengen siapapun yang jadi pasangannya itu juga rapi. Rapi ini dalam arti nggak harus bersih setiap saat tuh kayak OCD itu enggak, tapi rapi itu dalam arti kayak enak dilihat aja gitu loh. Oke, jadi orangnya rapi, tinggi sih, ini lihat, saya ngeliatnya agak tinggi besar. Orangnya nih, saya kasih tahu dulu, orangnya nggak gini ya, oke, a bit tricky. Orangnya agak tricky dalam arti dia sangat emosional di dalam hatinya. Dia orangnya emosional, tapi dia nggak akan nunjukin ke kamu, atau dia nggak akan nunjukin ke orang-orang. Jadi misalnya ketika temannya atau kamunya atau siapapun kalian misalnya kalau udah ketemu jodohnya ini, atau ini emang udah jodoh kalian nih ketemu, ya udah, dia nggak bakal ngomong kalau dia sakit hati, dia nggak bakal ngomong kalau dia lagi sedih, dia nggak bakal ngomong kalau dia lagi susah, dia nggak bakal ngomong banyak tentang feeling. Jadi dia benar-benar ngutamain namanya logika, otak pikiran, logika number one gitu. Feelingnya kuat banget, padahal by the way, jadi kalau misalnya kadang kalau omongan dia ketus gitu ya, atau dianya lagi jutek, itu karena dia ngerasa omongan logika itu paling penting dibanding yang lain. Dan kalau misalnya kamu pun jutek sama dia, judes sama dia, dia bakal sakit hati, tapi dia nggak bakal nunjukin hal itu kepada kamu. Dan yang saya ngelihatnya di sini, ketika kamu atau orang lain atau siapapun itu, apapun masalahnya yang ngebuat dia sedih, yang ngebuat dia terpukul, dia lebih baik menjauh dari masalah itu. Dan orangnya gini, ketika ada hal agak sulit terjadi, kayak misalnya ada situasi yang agak sulit terjadi, apapun itu, misalnya hubungan kalian misalnya lagi ribut, lagi cekcok, atau ketika ada masalah dengan keluarga atau masalah dengan pekerjaan atau sekolah, dia orangnya bakal retreat, mudah pergi dulu, istilahnya dia mau nenangin dirinya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah dengan dia mungkin kalian ngerasa cuek banget karena dia nggak cari kalian, karena dia nggak telepon kalian, dia nggak kontak kalian, tapi dia selalu berusaha untuk ngelihat kalian dari jauh. Dalam arti dia akan berusaha untuk misalnya ngelihat sosial media kalian post apa di Instagram atau di Facebook atau dimanapun,
kayak dia selalu berusaha untuk ngelihat apa yang kalian lakuin gitu loh. Jadi dibilang cuek banget juga sebenarnya enggak gitu. Dan kalau dibilang dia berlari itu dalam arti dia orangnya, saya ngelihatnya agak ada masalah dengan agak ada masalah, sorry ngomongnya gini, dia dibesarin dari keluarga yang kayak nggak memperbolehkan dia berbicara, nggak memperbolehkan dia untuk berpendapat. Jadi keluarganya ini atau lingkungannya ya, saya nggak bilang keluarganya semerta, tapi lingkungannya itu yang tidak memperbolehkan dia berpendapat. Makanya ketika dia dimarahin, ketika ada suatu masalah, ketika cekcok atau apa, dia lebih baik pergi. Dan emang itu cara dia dari dulu. Karena ini saya ngeliatnya cara dia dibesarin dari keluarganya itu agak kurang gimana gitu, kurang ada rasa, maaf ya, kurang ada rasa kasih sayang, lebih ke kayak mendiktasi hidupnya gitu. Jadi makanya jangan bingung kalau dianya yang tiba-tiba ngilang gitu. Kayak biasanya dia ngilang ini karena dia ada masalah, dan orangnya sekali lagi saya bilang dia lebih mementingkan logika. Dan kalaupun misalnya kalian udah ketemu sama dia, misalnya kalian naksir sama dia, dia naksir dengan kalian, itu pun juga dia bakal mikir baik-baik banget, sampai baik-baiknya tuh luar biasa. Dia mikir jauh dulu. Kenapa saya ngerasain hal ini dengan dia? Misalnya gitu, kenapa saya bisa merasakan hal ini? Soalnya saya belum pernah merasakan hal ini. Jadi dia benar-benar logikanya tuh benar-benar dipakai, dan dia ngelihat kalau misalnya hubungan kamu kayak bergerak lebih jauh, nanti ke depannya gimana gitu-gitu. Jadi dia benar-benar orangnya, makanya saya bilang, duh ada semut ya, loh kok bisa ya. Makanya jangan aneh, padahal nggak ada makanan di sini. Jadi makanya jangan aneh kalau misalnya dia ngilang gitu. Cuman saya mau ngasih tahu kamu, dia kadang walaupun logikanya main, tapi ada sosok impulsif, jadi spontaneous banget orangnya. Orangnya ketika emang sudah yakin dengan apa yang dia mau, ketika dia udah tahu oke, orang ini yang orang yang tepat, dia bakal ngejar kamu gitu. Tapi butuh proses bagi dia untuk mengejar sesuatu, butuh proses untuk bagi dia benar-benar yakin akan sesuatu. Karena saya ngelihatnya di sini orangnya takut akan rejection, penolakan. Jadi orangnya gak takut rasa penolakan gitu loh. Dan ini saya ngelihatnya dia orangnya nggak terbuka, by the way. Jadi orangnya nggak mudah ngomong kayak feeling I love you, you're my baby gitu-gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya kamu ngerasa dianya tertutup, jangan aneh kalau misalnya kamu ngerasa dia nggak terbuka, jangan aneh kalau kamu ngerasa kalau dia ini kayak tertutup banget gitu loh. Kayak dia lebih suka kamu bercerita dibanding dia bercerita. Jadi jangan aneh kalau orangnya agak pendiam ya, jangan aneh. Ini yang saya ngelihatnya di sana. Dan saya ngelihatnya di sini kita ada playful ya, playful sama heart to heart. Jadi ini saya mau ngomong lagi heart to heart, ini nyambung ke retreat. Jadi ketika kamu mau ngomong serius sama dia, jadi jangan aneh kalau misalnya tiba-tiba dia retreat, dia ngilang gitu loh. Soalnya kadang dia belum siap akan hal itu. Jadi makanya dia tetap pengen apapun bentuk hubungan kalian, kalau emang kalian udah bertemu dengan dia atau emang ini udah jodoh kalian nih, keep it playful guys. Jadi tetap playful aja, tetap bercanda aja, jangan terlalu serius. Karena jujur di sosoknya yang agak dingin, saya akan bilang dia agak dingin by the way, tapi di dalam hatinya itu dia benar-benar perasa. Jadi di sosok-sosoknya yang dingin ini, dia itu sebenarnya pengen sesuatu yang kayak have fun, lebih ke fun aja gitu loh. Jangan terlalu serius, karena ketika ada sesuatu yang serius dia bakal pergi. Serius ini tanda kutip dalam arti kayak ribut, kayak berdebat, kayak drama. Dia males. Orangnya lebih ke kayak kalaupun ada drama ya,
diselesain dengan logika gitu loh. Jadi ketika kadang misalnya untuk yang feminin, yang kalian yang feminin my viewer bilang kamu tuh nggak ngerti aku, kamu tuh nggak ada perasaan gini-gini, ya dia bakal bilang ya kadang memang aku make logika gitu loh, nggak masuk akal. Nah mungkin dia bakal sering bilangnya nggak masuk akal, dan kadang ini saya mau ngomong ke kalian apa yang dia ngomong. Misalnya dia bilang terserah kamu deh, kamunya gini gini gini, ya pergi aja gitu-gitu, atau apa kayak dia bilang ngomong kasar gitu ya, itu dalam hati dia sakit loh, dia nggak mau nyakitin kamu. Karena saya bilang lagi, di luarnya itu keras kayak baja tapi dalamnya baik, lembutnya luar biasa. Cuma butuh waktu untuk dia untuk nunjukin dirinya yang seperti itu. Jadi tolong jangan dipaksa, oke? Jangan dipaksa untuk dia untuk terbuka sama kamu, karena orang ini emang tertutup. Karena saya yang tadi bilang, dari lingkungannya yang membentuk dia jadi karakteristiknya yang kayak gini, oke? Terus juga saya mau bilang dia retreat, tapi dia bakal balik lagi. Oke, dia retreat, nanti bakal balik lagi. Jadi kayak siklus sih kalau saya ngeliatnya. Nanti gini, nanti balik lagi, nanti gini, nanti balik lagi. Jadi makanya kalau saya ngeliatnya di sini, kalian harus jangan sungkan untuk curhat sama teman kalian. Dia by the way orangnya curhat sama temennya pun gak banyak, orangnya lebih pemikir. Jadi saya lihatnya dia lebih suka kayak menyendiri gitu. Kalau ada masalah dia menyendiri dulu, ataupun juga kalau ngomong sama temennya, ngomongnya biasanya bagus-bagus aja, sok-sok jagoan gitu loh. Tapi di dalam hati ya dia sedih. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ada masalah gitu sama dia, mungkin kelihatannya dia kayak nggak peduli, tapi dalam hatinya dia benar-benar peduli sama kalian, oke? Duh, jadi kelupaan nih saya. Jadi kita ada let your friends help you sama stay optimistic guys. Jadi aku tahu emang nggak mudah dengan orang ini. Dia ngingetin aku sama siapa ya, yang film lama banget dulu aku waktu masih kecil. Ada apa dengan bukan ada apa dengan cinta, ada saya lupa, pokoknya Evil I'm in Love. Oh iya ya, Evil I'm in Love yang Adit itu loh, yang ketus banget itu. Kayak gini sih orangnya. Ngingetin aku sama ini. Iya, orangnya kayak gitu. Jadi emang jutek banget, tapi jutek-jutek peduli gitu loh. Iya, maunya apa? Mau ditampar aja kalau gitu. Oke, serius. Sorry guys. Terus udah kita ada you go first sama retreat. Oke. Jadi ini lebih ke kayak dibilangnya, kalau kalian memang mau mencoba untuk mengambil kesempatan gitu ya dengan dia, silakan aja. Soalnya gak ada salahnya sih sebenarnya kayak gitu. Cuman di sini lagi ada di saat dimana ketika dia pergi, gak perlu dikejar ya, biarin aja. Karena nih saya ngeliatnya orangnya kalau bagi yang jodohnya nih maskulin gitu ya, benar-benar maskulin sih. Jadi kalau my viewer, kalau kalian feminin, jodoh kalian yang maskulin, jangan kejar. Semakin kalian kejar, semakin dia ilfeel. Itu. Jadi biarin aja, dia mau berlari sejauh apapun silakan. Masa bodoh. Kalian harus kuat by the way untuk ngadepin orang yang kayak gini. Dan kalau viewerku maskulin, jodoh kalian lebih keteges sih kayaknya. Kalaupun dia pergi, biarin aja, intinya biarin aja mereka pergi, nanti juga balik lagi. Gitu. Cuman ya pesanku ini gak mudah karena orangnya gak tricky. Cuman ada di saat dimana kalian harus berserah aja, berserah sama yang di atas. Soalnya ini mungkin emang sesuatu orang kayak gini ada di hidup kalian, pasti ada alasannya, oke? Dan menurutku dijalanin aja, karena mau gimana pun sosoknya menarik sih menurutku. Ini menurut pandanganku pribadi ya, walaupun menyebalkan, cuman menarik sih. Cuman sesabar apakah kalian menjalaninya, itu pilihan kalian, oke? Yuk, bye bye guys, I hope you like it. Have an awesome day, see you, high five.
Oke, kita masuk ke grup 4 ya. Jadi kita lanjut. Ini saya akan ngomong dulu apa adanya. Jodoh kalian di grup 4 ini saya ngelihatnya orangnya bakal bener-bener intuitif ya, intuisinya tajam. Jadi kadang kamu nggak ngomong pun dia bakal tahu kamu bakal kayak gimana. Kayak dia bisa istilahnya ketika kamu bertemu dia tuh kayak kalian kok bisa saling kenal gitu ya. Terus juga di sisi lain saya ngeliatnya kadang kamu belum selesai ngomong dia udah tahu nanti balasannya apa, kayak kata-kata selanjutnya apa gitu. Jadi saya ngeliatnya ini hubungan lebih ke hubungan spiritual gitu ya, kayak kuat banget, instingnya kuat, dan kamu juga ngerasa kayak ada sesuatu dari diri dia yang tahu akan diri kamu, padahal kamu nggak ngomong sama dia, tapi dia tahu gitu loh. Dan begitu juga dengan halnya dengan dia ketika dianya lagi agak bete gitu, atau dianya lagi sedih, atau dianya lagi murung, dia nggak cerita, kamu tahu ada sesuatu yang nggak beres dengan dia. Jadi saya mau ngomong dulu, ini kemungkinan bakal terjadi suatu kayak kamu bakal ngerasa kalau kamu dengan dia ini hubungannya spesial, by the way, kayak kamu ngerasa he's the one or she's the one gitu loh. Cuman saya akan jujur di sini, saya akan bilang ke kamu kalau awalnya akan terlihat seperti itu, tapi ini nggak akan mudah. Kenapa saya bilang ini? Karena saya ngelihatnya walaupun kalian saling mengenal satu sama lain, tapi akan banyak halangan yang terjadi. Ini saya ngelihatnya halangan pertama ini lebih dari ke pertemanan atau lingkungan kalian, atau lingkungan dari jodoh kalian ini yang kayaknya melarang kalian untuk bersatu gitu, kayak Romeo and Juliet. Dalam arti kayak misalnya jadi istilahnya ada aja masalah, tapi ini saya ngeliatnya masalahnya bukan dari ke kamu dengan jodoh kamu ini, tapi lebih ke dari orang luar yang membuat pertikaian antara hubungan kalian. Jadi banyak orang yang maaf ngomong kayak ikut campur gitu dalam hubungan kalian ini. Jadi misalnya kalian yang awalnya adem ayem, tiba-tiba misalnya ada teman kamu atau teman dia ngomong ke kamu, atau teman dia ngomong ke dia, ih gak usah deh dia nih gini-gini. Kayak banyak banget gosip atau rumor yang saya lihat di sini. Jadi kadang misalnya istilahnya gini, saya ngelihatnya, ini maaf loh ya, saya akan ngomong apa adanya di sini. Saya ngelihatnya temen dia nanti bakal ngomong ke dia kalau kamu itu gini. Nanti dia bakal nuduh kamu, nanti dia bakal maaf ngomong kayak ngecap ya, kayak kamu tuh gini. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Ini saya ngeliatnya banyak banget sih orang luar yang ikut campur gitu loh. Dan ini yang ngebuat dia awalnya yang demen banget sama kamu, tapi lama-kelamaan akan jaga jarak sama kamu. Maaf, tapi ini yang saya lihat. Soalnya ini saya ngeliatnya bukannya saya bilang dia tahu kamu, kayak yang saya bilang intuisinya kuat, dia tahu apa yang kamu pikirin. Dan percaya nggak percaya, ketika kalian bertemu ini bakal banyak hal yang kok sama ya, kok juga ya, kok gitu juga ya, aku juga loh, gitu-gitu. Banyak yang terjadi hal yang sama, mungkin pakai bajunya sama, selera makannya sama, selera musiknya sama. Jadi kayak banyak yang aneh gitu. Mungkin kamu ngerasa kamu belum pernah ngalami hal yang seperti ini dengan orang-orang yang sebelumnya. Cuma ketika kamu bertemu dengan orang ini, kamu akan ngalami hal itu. Cuma sekali lagi, perjalanan koneksi kalian ini gak akan semulus yang kalian bayangin di awalnya. Seperti yang saya bilang, akan banyak masalah terutama dari pihak luar gitu loh. Jadi saya harap mohon tahu dulu apa yang bisa diekspektasi gitu dari orang ini, dari koneksi ini. Cuman saya ngelihat kamu bakal nyaman banget sama dia di hari kalian ketemu. Itu kayak waktu ketemu tuh udah kayak bisa ngomong panjang lebar kali, kayak berkali-kali ketemu, kok tambah lama kok tambah nyambung gitu ya. Dan bahkan pertama kali ketemu pun kayak ada beberapa hal yang biasanya kamu nggak
kamu nyimpen rahasia kamu, cuman kamu ngerasa kok sama orang ini aku bisa ngomong gitu ya. Orangnya by the way, orangnya ngomongannya lembut, slow, suaranya agak halus. Mau cewek mau maskulin mau feminin, suaranya agak halus, orangnya slow by the way, tapi dia punya banyak teman. Jadi lingkungannya, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya agak banyak gitu, dan dia orangnya butuh teman by the way. Jadi saya bilang gak mudah, karena kadang di satu sisi orang ini, jodohnya ini, jodoh kamu ini, di satu sisi dia percaya sama kamu, tapi di satu sisi dia juga akan mudah terpengaruhi oleh teman-temannya. Dan kadang pun kalau misalnya dia nggak mau dengerin temennya, nanti ada aja temennya gitu yang bakal kayak bisik-bisik, kayak bisikan setan. sorry kayak bisik-bisik ngomongin gosip yang tentang kamu tadi. Makanya saya ngeliatnya di sini perjalanannya nggak mudah. Ini kita ada give relationship a chance in reverse. Jadi saya ngeliatnya kamu bakal kayak banyaklah sebelnya sih. Dan maaf ngomong, kalaupun kamu jadian dengan orang ini, saya ngeliatnya bakal putus nyambung. Jadi istilahnya kayak gak stabil gitu loh, kayak banyak masalah. Oke, ini saya ngomong langsung ya. Dan kadang kalaupun misalnya dia udah menyampaikan perasaannya ke kamu tuh udah tahu, dia dan kamu tuh udah tahu kalau kalian tuh misalnya bener-bener udah sayang. Cuma entah kenapa kayak banyak banget masalah, halangan yang ada di memblokir hubungan kalian gitu loh. Ini saya juga mau nambahin, ada healing family issue sama release your ex. Jadi kemungkinan ya, saya bilang dulu, ini orang jodoh kamu ini banyak banget beban, dan mungkin timingnya ketika kamu ketemu dengan dia itu waktunya nggak tepat. Mungkin waktu kamu ketemu dengan dia, walaupun kalian kayak tertarik gitu, tapi mungkin dia masih dalam proses mau ngelepasin yang dulu, si mantan yang dulu. Dan mungkin juga karena ada tanggung jawab dari keluarganya, atau keluarganya yang emang bener-bener yang seperti yang tadi saya bilang, lingkungan dia ini yang maaf ngomong agak kurang sehat. Jadi keluarganya yang tadi saya bilang nggak ngebolehin kalian untuk bersatu gitu atau gimana, atau dianya banyak tanggung jawab dengan keluarganya, kayak mungkin jadi tulang punggung keluarga, atau mungkin emang mau ngurusin keluarganya gitu loh. Jadi kayak banyak banget pihak ketiga istilahnya, mau uang, mau mantan, mau keluarga yang ikut campur dalam hubungan kalian. Jadi jangan aneh, saya bilang dulu jangan aneh kalau banyak bebatuan dalam koneksi ini, oke? Cuman ini saya mau menjelasin alasan semuanya ini terjadi itu karena kita ada past life relationship sama chemistry. Ini saya mau mengklarifikasi aja atas hal yang tadi yang saya ngomong. Itu kalian tahu, udah kenal, ngerasa karena kalian udah pernah ketemu sebelumnya. Jadi makanya kalian nanti bakal bingung sendiri, kok rasanya kayak mau kamu sengambe apapun dengan dia, atau dianya sengambe apapun dengan kamu masih punya chemistry-nya, kayak ketertarikannya kuat banget sama orang ini, sama jodoh ini. Dan begitupun pula itu yang dia ngerasain ke kamu, oke? Dan ini saya mau ngomong alasan kenapa berat kayak gini hubungan kalian, koneksi kalian tuh karena saya ngeliatnya ada beberapa, kalau ada past life itu kan berarti ada nyangkut dengan karma ya. Saya nggak tahu kalian percaya nggak dengan karma, tapi saya percaya dengan karma. Jadi mungkin memang ada beberapa hal yang harus dijalanin gitu, harus dibayar istilahnya. Jadi menurut saya suggestion aja untuk hubungan kalian yang ini, saya harapnya tolong dijalanin perlahan-perlahan ya. Dan yang paling penting tolong jangan berharap
dalam arti berharap itu jangan ngarep nanti dianya kayak gini, nanti dianya kayak gitu. Soalnya jujur yang saya lihat jodoh kamu ini itu di piringnya itu, istilahnya di kehidupannya itu udah sangat berat, udah cukup berat by the way. Jadi saya harap mungkin kalau memang kamu udah jadi pasangannya, bantu dia aja. Kalau emang dia nggak minta apapun dari kamu, bantu dalam doa, support dia, dukung dia, dan itu aja sih, jalanin aja semuanya. Dan kalaupun misalnya ya, ini saya ngomong misalnya hubungannya nggak langgeng, nggak sampai lama gitu, percaya kalau kalian memang udah dipertemuin karena suatu alasan gitu. Dan ini saya ngelihatnya dia sayang sama kamu, cuman kadang dia mau ngomong itu kadang agak bingung, dan mungkin karena emang dia nggak memprioritaskan kamu, maaf, karena banyak banget masalah dalam kehidupannya, beban masalah gitu di kehidupannya, dimana orang-orangnya itu, maaf ya, kayak menggerogoti dia untuk ini untuk itu gitu loh. Jadi ini saya ngomong, tolong kamu, kita ada boundaries, jadi tolong lindungin diri kamu sendiri, dalam arti kamu harus tahu batas dimana kamu berusaha untuk mengertikan dia, dan dimana kamu ngerasa kayaknya aku bakal ngelepasin dia dulu gitu loh. Dalam arti kamu ngelepasin biar dia selesain masalahnya dulu, dan ketika dia bertindak kayak semena-mena ke kamu, dalam arti misalnya suka-suka dia, misalnya dia mau ngelakuin ini, dia mau ngelakuin itu, dan itu nggak sesuai dengan keinginan kamu, tolong sekali lagi kamu adain batas diri kamu, sampai mana kamu mau berhubungan dengan dia, melakukan koneksi ini, sampai mana, sampai sejauh mana gitu loh. Jadi walaupun kamu bakal kangen sama dia, kamu bakal kangen sama dia, cuman tolong percaya kalau semuanya ini udah diatur. Dan saya tahu ini gak akan mudah, karena saya lihat banyak sekali masalah di dalam perjalanan koneksi kalian ini. Cuman ini saya ngeliatnya emang udah jalannya sih kayak gini gitu loh. Oke guys, sorry ya ini gak sesuai, gak indah-indah banget, cuman inilah yang saya lihat. Oke, thank you guys, bye bye, high five. Oke, kita lanjut ke grup kelima. Ini bacaan untuk kalian. Ini saya akan langsung ngomong ya. Ini jodoh kalian. Ini akan kalian ketemu. Ini cobaan, kamu ambil apa yang resonate dengan kalian. Entah waktu kamu lagi patah hati atau kamu baru putus dari yang sebelumnya, atau mungkin dianya, oke, jodoh kamu ini yang lagi patah hati dan baru meninggalkan orang mantannya itu. Oke, jadi ambil apa yang resonate, oke? Dan di saat kalian ketemu, ini saya ngeliatnya dia, orang ini lebih suka untuk menyendiri. Dan dia ngerasa kalaupun misalnya kamu ketemu dengan dia, ini bukan saat yang tepat bagi dia untuk memberikan istilahnya komitmen gitu dengan kamu. Soalnya dia ngerasa dia masih ada bekas luka di hatinya gitu ya, dan itu butuh waktu untuk dipulihkan gitu ya. Ini saya ngeliatnya dia sering banget disakitin oleh orang. Oke, dia sering banget disakitin oleh orang, makanya jadi dia nggak mudah percaya dengan orang. Terus yang kedua, mungkin karena waktunya yang kurang tepat ketika kamu bertemu dia, makanya dia nggak akan bisa istilahnya terlalu cepat bilang I love you, kamu mau nggak jadi pacarku gitu-gitu, nggak akan secepat itu. Oke, bukan nggak akan selamanya, tapi nggak akan secepat itu. Terus saya ngeliatnya di sini dia orangnya juga lebih suka untuk menyendiri, karena masih banyak hal yang perlu dia urus dan masih banyak luka di kehidupannya. Dan ini saya ngeliatnya dia orangnya ngomongnya apa adanya. Jadi dia orangnya gak suka terlalu banyak muter-muter kalau ngomong. Dia juga lebih suka ngomong itu kalau bisa langsung to the point,
nggak usah muter-muter, right? Tadi saya sudah bilang, saya ulang lagi, sorry. Soalnya ini saya ngeliatnya dia bakal banyak apa ya, kayak agak ketus ngomongnya, tapi dia bakal gini ya, dia mau sama kamu tapi dia nggak akan menjanjikan banyak hal seperti yang lain gitu loh. Kalau memang kamu mau dengan dia, ya ayo. Kalau emang nggak mau, ya udah. Dan untuk saat ini saya nggak akan bilang dia langsung siap, yang saya bilang langsung ke tahap yang serius, karena saya ngeliatnya untuk saat ini dia cuma masih mau main-main. Oke, main-main tanda kutip. Soalnya tadi saya bilang dia belum sembuh dari rasa sakit hati itu. Jadi makanya untuk saat ini yang dia bisa kasih hanyalah companionship itu apa? Company itu kayak pertemanan lah gitu, pertemanan. Dan maaf guys, ini kayaknya lebih ke beberapa dari kalian yang bakal nganggep, oke, aku bakal ngomong, beberapa dari kalian bakal nganggep ini F-boy atau F-girl, oke? Karena seperti yang saya bilang, dia belum siap untuk hal yang serius karena dia masih patah hati. Jadi untuk siapa nih, grup 5 yang milih grup ini, jangan harap apapun dari orang ini untuk saat ini, oke? Soalnya ketika dia bilang saya nggak ngarep apapun, cuman ini yang saya bisa lakuin, dia bakal ngajak kamu nonton, dia bakal ngajak kamu makan, atau mungkin gak semuanya, cuman buat have fun aja. Dan tolong bener-bener kamu jangan expect apapun dari itu, oke? Karena dia masih ada trauma di diri dia, karena juga dia masih sibuk ngejar impiannya, ngejar keuangannya. Karena nih saya lihat dia berusaha untuk meningkatkan dirinya juga, dan dia orangnya ketika dia belum mampu, istilahnya belum stabil gitu karirnya, belum stabil usahanya, dia nggak akan semudah itu bilang I love you, mau jadi pacarku, nggak. Soalnya dia ngelihatnya suatu hubungan itu butuh yang namanya uang kan ya. Soalnya dimana mungkin maskulin atau yang feminin, kayak maskulin dia maunya provide kamu, dia mau memfasilitasi kamu, makanya dia lebih gak mau yang macem-macem dulu, gak mau yang terlalu serius dulu, dia cuman maunya yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi satu hal, kamu dengan dia itu, dia bakal kayak terobsesi banget sama kamu, dia bakal obsesi sama kamu, posesif sama kamu. Dan jeleknya, ini saya nggak bilang jeleknya juga sih, kayak ada sifat dia yang bakal controlling banget ke kamu. Dia bakal nanya kamu dari mana, sama siapa, di mana, ngapain gitu loh. Kayak dia bakal mau tahu semua. Dan dia tipe orang yang ketika kamu bilang aku lagi makan sama si A di sini, dia bakal bener-bener datengin tempat itu cuma mau ngecek kamu beneran gak ada di sana, oke? Atau misalnya kamu bilang aku lagi sama si A, dia bakal nanya si A, bener gak kamu di sini? Nanti dia bakal ngecek HP kamu. Jadi orangnya bener-bener posesifnya luar biasa, dan dia bener-bener kayak terobsesi sama kamu, by the way. Dan aku di sini bakal ngomong oke, apa adanya. Kalau ini bukan suatu koneksi yang cukup sehat, soalnya aku ngeliat dia pribadi ya gitu ya, jodoh kamu ini pribadinya istilahnya belum sembuh dari lukanya, luka batin istilahnya gitu. Mungkin dari yang dulu-dulu, atau mungkin dari keluarganya, dari lingkungannya, dari mantannya. Jadi tergantung kamu yang menjalaninya gimana, oke? Cuma saya akan bilang gitu apa adanya. Jadi tolong jangan expect terlalu banyak dengan dia. Cuman saya ngeliatnya dia bakal benar-benar terobsesi dengan kamu, kayak tergila-gila banget. Mungkin beberapa dari kalian suka dengan hal itu, beberapa dari kalian yang langsung ilfeel akan hal itu, oke? So it's your choice guys. Jadi ini seperti yang saya mau klarifikasi. Kita ada finance and career sama passion. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, dia bakal fokus sama karirnya. Jadi makanya dia ngerasa dia belum cukup untuk
menyanggupi kamu, atau kalaupun misalnya ini jodoh kamu yang feminin, dia masih belum pede karena dia ngerasa kalau dia udah kantongnya udah cukup tebel baru dia pede untuk pacaran gitu loh. Dan passion, like I said, kalian bakal sangat bergairah gitu, dalam arti yang gimana gitu ya, you know lah, aku nggak akan ngomong banyak. Terus juga ketertarikannya hot banget antara kamu dengan dia, dan ini kalian masih dalam proses nanti kalaupun ketemu getting to know each other, sama this could be the one. Makanya ketika kamu bertemu dengan dia itu kayak kayak ada ketertarikan tersendiri gitu loh, yang kamu bakal mikir kayaknya orang ini nih, dan dia juga bakal mikir kayak gitu, walaupun emang dia cuma bisa ngasih kamu kayak company dia, kayak pertemanan gitu ya, kayak gak lebih dari itu, gak ada yang serius, cuman dia ngerasa ada sesuatu yang beda dari kamu, dan dia ngerasa kalau kamu tuh kayak beda aja dari yang sebelum-sebelumnya atau mantan-mantannya gitu loh. Dan kamu juga bakal ngerasa ada sesuatu yang spesial dengan dari diri dia, dan kita ada true love by the way. Jadi walaupun saya bilang ini gak sehat, soalnya memang saya ngelihatnya dia belum sembuh gitu. Cuman ini saya ngelihatnya walaupun dia cuman mungkin cara dia menyampaikan kalau dia suka sama kamu itu lewat tindakannya, lewat physical touch, mungkin dari sentuhan fisik, cara dia untuk nunjukin kalau dia sayang sama kamu. Cuman sekali lagi butuh proses bagi dia untuk serius ya. Cuman di dalam hati mungkin dia memang mikir kamu true love-nya, cuman dia gak bakal nunjukin lebih dari dampingan, kayak dia temenin kamu kesini, dia temenin kamu kesana gitu loh. Jadi tolong untuk bagi kalian yang grup 5, dijalanin pelan-pelan hubungan ini. Cuman saya gak bohong kalau dia benar-benar tertarik sama kamu, benar-benar tertarik sama kamu. Oke, makanya tadi saya bilang dia bakal terobsesi sama kamu. Oke, benar-benar terobsesi, oke. Kayak dia nggak bisa jauh dari kamu, kalau bisa tuh 24 jam 7 hari sama kamu terus gitu. Makanya saya bilang ini bukan koneksi yang cukup sehat sebenarnya. Oke, cuma sekali lagi kalian yang menjalani, saya hanya membaca, oke. Terus kita ada protection guys, jadi call back your power, cut the cord. Ini dalam arti saya ngeliatnya ini kamu harus ngelindungi diri kamu sampai sejauh mana kamu mau berhubungan dengan dia. Karena ini saya lihat mungkin karena dia ada beberapa, kalau saya bilang agak cukup dark itu dalam arti kayak orangnya agak gelap gitu ya, energinya agak gelap orang ini. Yang tadi saya bilang dia belum terlalu sembuh gitu. Jadi makanya kalau kamu ngerasa udah gak happy sama dia, tolong kamu jaga jarak sama dia. Bukan berarti kamu gak suka sama dia, cuman ini untuk melindungi diri kamu aja. Jadi jangan biarin kayak sesuatu yang negatif gitu, entah dari dia atau entah dari hubungan kamu. Misalnya kamu sedih, tetap kembali lagi fokus sama kebahagiaan kamu gitu loh. Jadi tolong jangan lupa kalau ini koneksi yang menarik. Oke. Cuman sekali lagi kamu fokus sama hubungan kamu, fokus dengan kebahagiaan kamu. Kalau memang dia bisa buat kamu happy dan kamu happy dengan cukup, you know, kayak sorry ngomong ini kayak lebih ke friends with benefit. Kalau emang kamu cukup happy dengan itu, maka tolong lanjutkanlah, silakan, itu pilihan. Tapi sekali lagi walaupun kalian friends with benefit, itu aku rasa itu bakal attach itu dalam arti kayak bakal saling bergantung gitu loh. Kamu bakal mikirin dia, dia bakal mikirin kamu. Nanti dia bakal mikir kamu cinta sejatinya, kamu juga bakal mikir cinta sejatinya kalau dia itu. Cuman sekali lagi dia masih belum sembuh guys, dia masih belum sehat gitu secara mental, secara hati, secara jiwanya belum sehat. Makanya dia bakal a bit dark. Ini kita the devil by the way. Jadi kalian bakal benar-benar tertarik satu sama lain, cuman
You know, I don't think aku rasa itu nggak terlalu sehat. But again, it's your call, it's your choice, guys. Okay, see you guys. I hope this is helpful. Sorry ngomongnya agak eto-eto, soalnya agak gelap di sininya ya. Okay, see you guys. Bye bye. High five. Oke, halo. Jadi kita masuk ke grup yang terakhir ya. Ini jadi bacaan untuk kalian. Nih aku langsung aja ngomong. Jodoh kalian orangnya bakal romantis banget. Bakal sangat-sangat romantis. Dalam arti dia bakal nunjukin if I love you means I love you. Tapi dia gak akan mudah bilang I love you semudah itu, oke? Jadi dia harus yakin dulu dengan perasaan dia, baru dia bakal bilang I love you. Dan aku mau bilang jodoh kamu ini ketika dia udah bilang I love you means he or she benar-benar cinta sama kamu. Tapi itu butuh waktu buat dia ngomong gitu, oke? Karena di awalnya dia bakal jaim, dia bakal jaga jarak sama kamu. Jadi lebih agak kayak kalau tipe cowok ini yang agak cool gimana gitu, kalau cewek yang agak cuek bebek gitu. Jadi ini itu ya, tolong diingat. Terus juga saya ngelihatnya orangnya nggak terlalu merhatiin penampilan, agak cuek dengan penampilannya. Tapi karena kecuekannya itu, nggak tahu kenapa kayak karismanya selalu ada. Jadi orangnya ini kalau cowok misalnya maskulin, jodohnya ini maskulin, orangnya simple, nggak repot. Tapi karena pakaiannya yang simple itu, bawaannya yang simple itu, makanya karismanya tuh kayak bener-bener oke. Dan kalaupun ini yang feminin jodohnya, nggak terlalu banyak make up, nggak terlalu banyak pakai baju yang gimana gitu, tapi udah oke gitu loh. Jadi emang ada istilahnya apa itu ya, kayak karismanya, natural beauty apa ya, iya gitu. Jadi kayak emang natural aja, kayak natural aja gitu. Emang mereka tuh menarik gitu loh, dan mereka nggak sengaja buat diri mereka hello baby, aku menarik kan ya, enggak. Orangnya nggak suka show off by the way, tapi emang mereka udah menarik dari sananya gitu ya. Dan ini saya bilang orangnya jaim. Jadi ini saya ngeliatnya malah bukan mereka yang ngejar kamu, tapi kamu yang akan ngejar mereka, kamu yang akan ngejar dia. Karena yang pertama, satu, kamu ngerasa ada sesuatu yang misterius dengan orang ini. Itu yang membuat kalian bakal kayak ih, orang ini penasaran banget sih, kok gitu ya gitu loh. Dan emang ada karismanya yang benar-benar ngebuat kamu kayak terpukau gitu, kayak terpesona dengan dianya karena ada karismanya itu. Dan orangnya pinter, orangnya agak cool, tapi dalamnya benar-benar emosional. Dalam arti dia peduli sama kamu, dia akan nunjukin hal itu, tapi nggak betul-betul dari kata-katanya, tapi lebih dari tindakannya gitu loh. Orangnya saya yakinin kamu benar-benar care sama kamu, benar-benar caring banget. Sampai ini semua akan terlihat kalau dia orangnya lembut banget ternyata di dalam, sampai kalau kamu benar-benar bisa nangkep hatinya. Cuman sekali lagi, karena dia orangnya cool, jadi nggak semua orang tahu kalau dia di sosok misteriusnya dan jaimnya itu ternyata orangnya lemah lembut di dalamnya gitu ya. Dan orangnya juga nggak segan-segan ketika dia udah serius akan sesuatu, itu dia bakal istilahnya ngelakuin apapun untuk sesuatu itu. Misalnya contoh, ini saya ngeliatnya ketika dia udah serius sama kamu, butuh proses. Saya nggak akan bilang terlalu cepat, juga nggak akan bilang terlalu lambat. Tapi ketika dia sudah yakin dari hatinya, dia bakal benar-benar ngasih kamu yang terbaik. Dan ketika saya bilang ngasih kamu yang terbaik, itu apa yang kamu mau dari seseorang pasangan, dari seorang jodoh gitu ya. Dia akan berusaha untuk menyanggupi itu semua. Dan ini kita ada Two of Cups, berarti maaf ya guys, saya bacanya melalui intuisi saya. Makanya saya ngeliatnya dia bakal benar-benar
berusaha untuk menjadi pasangan idaman kamu, pasangan ideal kamu. Dia nggak sempurna, tapi dia berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk kamu. Dan saya ngelihatnya dia juga orangnya nggak banyak temen, by the way. Cuman dia mau temennya dikit, tapi temennya itu temen yang terpilih. Dalam arti dia lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Jadi mungkin my viewers, kalian yang mungkin lebih banyak teman, kalian yang lebih extrovert, mungkin dianya yang lebih agak introvert, temennya nggak terlalu banyak. Dan mungkin kalau temennya banyak itu kenalan aja, tapi yang bener-bener tahu dirinya itu nggak banyak. Jadi saya ngeliatnya gitu. Dan dia mau kalau emang kamu udah serius, kayak dia serius sama kamu, kalian udah serius, dia bakal ngenalin kamu dengan keluarganya, dengan teman deketnya, oke? Bukan dengan kenalannya. Jadi kalau misalnya kamu ada clash dengan personalitas kalian, misalnya kamu pengennya kamu dikenalin dengan semua orang gitu, dia bilang enggak, aku maunya aku kenalin sama teman deketku aja. Dia bakal bilang gitu karena dia tahu kalau kenalannya itu ada beberapa yang enggak terlalu baik gitu. Soalnya juga dia ngerasa orangnya yang saya bilang agak introvert, jadi agak private gitu ya. Privasinya benar-benar dijaga, dalam arti ketika dia sama kamu, dia nggak terlalu mau orang ikut campur hubungan kalian, oke? Jadi kalau misalnya emang dia bukan orang yang akan selalu post di Facebook, post di Instagram, hello look at my girlfriend, look at my boyfriend gitu, enggak. Orangnya lebih ke privacy sih, malah menurutku agak tertutup dan misterius gitu. Ini aku bakal saya jarang ngomong zodiak, coba saya ngeliatnya agak lebih ada Scorpio energinya gitu ya, Scorpio gitu. Jadi dia nggak mau terlalu banyak membuar kehidupan privasinya ke publik gitu loh, ke orang-orang kenalannya. Jadi dia bakal ngajak kamu ke pesta, ke tempat keluarganya, ke teman dekatnya. Cuman kalau misalnya kamu ngarep dia kayak gini, ngarep dia kayak gitu untuk yang biar show off ke orang lain, dia kayaknya kurang mau ngelakuin hal itu. Jadi maksud saya jangan terlalu dipaksakan ketika emang dia nggak mau, karena sekali lagi mungkin beberapa dari kalian ada yang agak berbeda personalitasnya antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi tolong di ngertiin aja. Cuma satu hal yang saya ngeliatnya di sini, dia bakal berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk kamu, walaupun itu butuh proses. Karena seperti tadi saya bilang, awalnya dia bakal jaim sama kamu. Jadi saya ngeliatnya kamu yang bakal kejar dia, oke? Which is fine, nggak masalah. Kita ada make the effort in reverse, jadi untuk mengklarifikasi apa yang tadi saya ngomong. Terus kita juga ada soulmate, and it's really menarik banget karena ada soulmate dan two of cups, guys. Jadi ini saya yakin kamu kalau hubungan kalian spesial. Jadi ini jodohnya mungkin bukan jodoh yang biasa sih, saya ngeliatnya gitu, kayak lebih dalam lah. Terus juga nih kita ada flirt, jadi saya ngeliatnya kamu bakal bercandain dia gitu, karena kamu menarik, kayak tertarik gitu ya. Terus kita ada very soon sama honeymoon in reverse. Jadi ini saya untuk mengklarifikasi aja, mungkin beberapa dari kalian yang belum ketemu dengan dia, atau mungkin yang sudah ketemu tapi long distance lagi LDR. Saya bilang LDR ini bukan berarti beda kota atau beda negara, ya betul itu juga, cuman LDR ini juga termasuk kalau misalnya 1 jam travel gitu loh. Kayak travel tuh dalam arti misalnya kalian harus ketemu jaraknya 1 jam satu sama lain, mungkin beda kabupaten atau gimana, itu udah termasuk LDR sebenarnya ya. Terus kita juga ada wedding. Jadi makanya saya bilang ketika dia udah serius sama kamu, dia bakal ngomong bener-bener kalau emang dia udah serius sama kamu. Tapi ini butuh waktu, guys, karena dia gak semudah itu. Dia orangnya bener-bener pemikir, by the way. Dia selalu mikir apa yang baik buruk dari setiap gerakannya gitu. Jadi saya mohon tolong bersabar
dan tolong percaya dengan dia kalau dia berusaha untuk membuat kamu bahagia, oke? Terus kita ada star seed, what lights you up. Jadi sama awakening ini kalau saya sih ngeliatnya lebih ke kayak dia bakal, ketika kamu dengan dia itu kayak ngerasa kayak pas gitu loh. Ini saya ngeliatnya lebih ke, untuk grup ke-6 ini kayak lebih ke hubungan yang bisa dibuat dalam jangka panjang sih. Mungkin bisa dalam pernikahan, mungkin juga bisa sampai yang benar-benar sampai seumur hidup gitu loh. Jadi ini bukan yang untuk cuman teman-teman doang gitu, teman-teman biasa bukan, jodoh-jodoh biasa bukan. Ini saya ngeliatnya yang udah benar-benar serius sih. Oke. Jadi saya coba lihat lagi apa yang kurang di sini. Oke, jadi saya cuma ngarep satu hal guys, tolong jangan ngarep terlalu cepat akan hubungan ini. Dia bakal cepet bilang I love you, dia bakal cepet bilang kok nggak nembak-nembak, atau aku harus nembak dia. Jangan terlalu cepat bergerak dalam kesana, dalam satu komitmen, karena dia ngerasa dia butuh waktu untuk memikirkan semuanya baik buruknya gitu loh. Orang ini, aku mau bilang dulu, jodoh kamu ini mau feminin atau maskulin, dia tahu apa yang dia lakuin. Jadi tolong jangan ragu akan dirinya. Kamu cukup jadi diri kamu yang terbaik, dan jangan terlalu nge-push dia untuk cepat-cepat gitu. Tolong biarin aja, let it flow semuanya, karena saya yakin kamu udah, ini saya ngeliatnya kamu udah di tangan orang yang tepat by the way. Jadi tolong jangan ragu, jangan takut, santai aja, percaya aja, timingnya selalu tepat. Oke? Ya guys, I hope you like this. Semoga ini ngebantu, oke? Have an awesome day. See you guys. Bye bye. High five.